Karena saingan kita itu bukan untuk itu. Dunia itu sementara untuk kita, bukan untuk sekarang kita itu hidup. Al-Baqarah ayat 36. Ya, Masya Allah. Coba lihat. Wa qulna, ya, qulna bidu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Masya Allah. Hei, kamu itu di dunia sementara, kata Allah. Untuk sementara aja. Kalau nikmat cuma sebentar, nanti saat ke akhirat nanti, itu kehidupan nyatanya. Kalau cuma untuk berbangga-bangga di dunia, bekal yang nggak dipakai untuk akhirat, tuh rugi. Rugi, sayang gitu. Ya, ada orang-orang yang paling sengsara di muka bumi. Paling sengsara, paling fakir lah. Jadi kalau ada orang fakir, dia paling fakir. Menderitanya luar biasa. Tiba-tiba Allah masukkan ke surga. Sebentar ya. Sekian detik. Diambil lagi, Pak. Ya. Kata Allah, bagaimana perasaan kamu? Apakah pernah merasa menderita? Gak pernah tuh katanya. Dia gak ingat. Saking nikmatnya surga, itu hilang semuanya, Pak. Hilang. Dan hebatnya abadi dia dalam kenikmatan itu. Tapi ada orang yang pernah merasakan kenikmatan paling nikmat sedunia. Nikmat. Kemana disanjung, dinanti-nantikan, diulu-ulukan dan sebagainya. Allahu Akbar. Dimasukkan ke dalam neraka sepersekian kecil ya. Ditarik lagi. Bagaimana rasanya? Seakan-akan saya tidak pernah merasakan kenikmatan dalam hidup. Seumur hidupnya. Celakanya begini. Celakanya. Kalau Anda memiliki bekal yang baik dalam urusan dunia, baik, enak, nyaman, Anda hanya hidup sementara. Tapi saat Anda fakir dalam urusan akhirat, Anda tidak akan pernah meninggal lagi. Jadi kalau orang fakir akhirat, dia akan selamanya fakir. Tapi Anda jangan khawatir. Kalau Anda fakir dalam urusan dunia, tapi kaya dengan bekal akhirat, dunia sementara. Begitu di akhirat, selamanya Anda tidak akan pernah fakir lagi. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala rabbuna ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Saudara-saudariku, alhamdulillah, kembali kita diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup sampai dengan maghrib ini. Semoga kehidupan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga selalu lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah kita lalui. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk merubah sifat-sifat buruk kita, melembutkan hati kita untuk lebih dekat dengan Allah, memanfaatkan waktu yang tersisa berlomba dalam kebaikan. Hari ini kita telah sampai di kisaran tanggal 27 Syawal 1437 Hijrah. Artinya lebih kurang 27 hari kita telah meninggalkan Ramadan. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sebagai lanjutan kajian subuh kita, saya ingin ingatkan tentang pesan Quran yang begitu dalam, begitu meresap ke dalam jiwa, dengan diungkapkan dengan bahasa yang sangat singkat namun padat, menunjuk orang-orang yang berhasil menunaikan puasanya. Mari saya, Anda, kita coba sejenak lihat ayat ini untuk menilai sampai hari ke-27 ini apakah kita termasuk yang berhasil atau tidak puasanya. Alhamdulillah. Perhatikan kalimat Qurannya. Ya, kita bacakan di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya, ketika Allah mengawali kewajiban puasa dan menutupnya sebagai indikator keberhasilan pelakunya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perhatikan ujungnya, la'allakum tattaqun. Allah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, Anda diwajibkan menunaikan puasa sebagaimana kewajiban ini berlaku pada umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa ukuran keberhasilannya? La'allakum tattaqun. Sangat singkat. Demi meningkatkan ketakwaan kalian.
sekalian. Jadi kata Quran, orang yang berhasil puasa itu sederhana ukurannya, takwanya meningkat. Sekali lagi, takwanya meningkat. Jadi kalau kita ingin mengukur berhasil tidak puasa kita sampai hari ini, silahkan dicek sampai hari ke-27 ini bagaimana peningkatan takwa kita. Saya sering kali ungkapkan dan hari ini saya tegaskan, di dalam Quran kalimat takwa itu yang derivasinya seluruh katanya lebih kurang terurai 115 kali itu, bila dikelompokkan terbagi pada dua bagian. Ini ukuran pentingnya. Bagian pertama, jika Anda mendapati kalimat takwa di Quran dengan berbagai ungkapannya, itu bisa berupa hubungan kita dengan Allah dalam wujud ibadah ritual. Ya, sering diistilahkan dengan habdu minallah, hubungan dengan Allah. Atau orang Arab mengistilahkan dengan al-bu'd rabbani, dimensi spiritual. Ya. Misal, Allah mengungkapkan kalimat takwa pertama di Quran, surah Al-Baqarah ayat 2 itu, sampai dengan ayat 4-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa ini? Maka cirinya adalah orang-orang yang berupaya meningkatkan ibadah-ibadah ritualnya, hubungannya dengan Allah. Dia bangun hubungan baik dengan Sang Khalik. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang setelah dia meyakini, berusaha meningkatkan imannya kepada Allah yang gaib, masyaallah, wa yuqimuna shalah, kemudian dia coba sempurnakan ibadah-ibadah itu. Ya, dia buktikan dengan menyempurnakan salatnya. Salatnya semakin meningkat, semakin lekat dengan Allah. Masya Allah, lihat keadaan diri kita saat Ramadan. Jangankan salat fardu, salat sunnah saja tidak mau tertinggal, berebut untuk menunaikannya, resah bila tertinggal darinya. Coba cek setelah Ramadan, apakah nuansa itu masih bersemayam dalam jiwa, atau masih ada sesuatu yang harus kita sempurnakan. Ya, masing-masing kita bisa menilai. Kalau hari ini sampai hari ke-27 salat kita masih abai, Masya Allah, bacaan Quran kita masih belum seperti yang lalu-lalu, ya, Masya Allah, ada sesuatu yang harus kita buktikan kemudian. Tambah lagi, tambah lagi. Yang kedua, bila Anda menemukan kalimat takwa di Quran, itu bisa berarti juga al-bu'dul insani, dimensi sosial, hubungan dengan makhluk, sering diistilahkan dengan hablu minan nas. Kita ambil contoh Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 itu, ya, posisi sebelah kanan di mushaf paling atas, di mushaf standar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah Anda untuk selalu beristighfar, introspeksi diri. Jangan merasa tidak ada noda dalam hidup. Ya, jangan merasa tidak ada celah dalam amalan kita. Pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya. Demi Allah saya katakan, sekarang maghrib baru kita tunaikan salatnya. Jadi Anda sejak membuka mata tadi saat bangun tidur, baru mata saja, berapa kesalahan yang telah dilakukan oleh mata sampai dengan maghrib ini. Ya. Baru bangun tidur lihat TV sudah salah lihat, lihat handphone sudah salah lihat, mendengar yang keliru, itu baru mata saja, baru telinga, belum lisan, belum pikiran kita, belum prasangka buruk pada Allah, sampai ke ujung kaki, itu baru diri kita, belum terkait dengan keluarga. Berapa banyak kesalahan telah dilakukan pada ayah dan ibu, sampai meninggalnya bahkan belum pernah meminta maaf. Di antara manusia ada yang demikian. Berapa banyak kesalahan dilakukan antar pasangan, prasangka buruk yang pernah terjadi. Dari sekian puluh tahun, belasan tahun Anda berumah tangga, pernahkah punya prasangka buruk pada pasangan? Insya Allah. Belum dengan tetangga, belum dengan kawan. Ya, jadi tidak ada yang suci. Kata Allah, bagaimana kalau Anda diwafatkan sementara itu belum tuntas? Saya bergegas untuk introspeksi ini. Saya bergegas. Setidaknya harus punya harapan untuk bisa masuk surga yang Allah sudah sediakan seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin, untuk orang takwa. Yang menarik, siapa mereka ini? Masya Allah, ternyata ketika diungkapkan ciri orang takwa di sini sebagai wujud penyempurna dari yang pertama tadi, ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Masya Allah cirinya. Ternyata saat di dunia bisa dideteksi orang-orang ini pewaris surga seluas langit dan bumi. Jadi kalau Anda melihat orang-orang seperti ini berjalan di muka bumi, Masya Allah, itulah ahli surga, pewaris surga seluas langit dan bumi, jalan-jalan tapak di tapak-tapak bumi. Ya. Siapa dia? Yang gemar berbagi dalam keadaan lapang ataupun sulit, dia lakukan karena Allah. Makanya kita dilatih saat Ramadan. Jangankan saat punya air putih pun yang terbatas Anda bisa bagi dengan orang. Masya Allah. Anda dikasih kurma 3 bisa dibagi dengan orang lain. Masya Allah. Saat Ramadan. Coba kita lihat pasca Ramadan. Jangan-jangan Allah sengaja kirimkan surga pada kita seluas langit dan bumi, kitanya tidak mengambilnya.
Ya, kita tidak mengambilnya. Allah antarkan musibah pada satu komplek, Masya Allah, airnya datang begitu cepat, setiap orang panik. Anda melihat itu rumah Anda tidak terkena musibah. Apa yang terjadi? Sebagian orang masih sibuk dengan merekam, pasang status, Masya Allah. Padahal Allah sudah antarkan surga dekat dengannya untuk bisa dia raih itu. Apa kepekaan kita? Jangan-jangan surga itu bisa begitu dekat dengan kita, tapi kita yang menjauhinya. Ya, kurang apa lagi Allah antarkan? Masya Allah, lebih nikmat Pak, lebih nikmat Bu surga itu, Masya Allah, nikmat dibandingkan dengan snack yang dihidangkan saat ini, jauh ya. Jauh, Masya Allah ya. Ayo, jadi coba sesuatu di sekitar kita tidak harus ditangkap pakai akal, tapi pakai iman. Ada orang sakit, Alhamdulillah Allah antarkan ini ya. Allah antarkan bagian dari surga kita untuk meningkatkan amalan kita. Cepat praktikkan. Katanya mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh, yang kalau sakit yang lainnya merasakan. Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Ya. Ayo, wal kaziminal ghaidha, dia pandai menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, bahkan Masya Allah, begitu ada orang salah pun dia cepat maafkan. Ya, tidak cepat merespon hal-hal buruk yang ditujukan kepadanya. Masya Allah. Karena itu, mohon izin, ini hanya sebagai pembuka saja. Dari sekian uraian yang disampaikan ini, dua ciri ini, coba cek sampai hari ke-27 ini, ya, sejauh mana peningkatan takwa yang telah kita rasakan. Yang tahu hanya Allah dan diri kita sendiri yang bisa menentukan kemana arah hidup kita. Ya. Karena itu jangan merasa pesimis. Ya, cara berpikirnya jangan begini, berarti saya gagal. Belum tentu. Belum tentu. Kalau Anda merasa kurang sampai hari ke-27 ini, cepat buktikan. Masih ada hari selanjutnya yang sedang kita alami sekarang. Ayo, mumpung diberi kesempatan. Kita belum tentu hidup sampai esok. Setidaknya malam ini tangisi diri kita, bertobat dari kesalahan-kesalahan kita, ambil bagian yang lainnya. Bila diberi kehidupan lagi esok hari, maksimalkan, bikin rencana malamnya. Masya Allah, kemarin saya ketinggalan, bangun terlambat, ya, salat subuhnya terlambat, langsung ke fardunya. Awas, istilah orang-orang soleh dulu, ahli surga. Anda bayangkan, ahli surga, sahabat-sahabat Nabi, bahkan keluarga Nabi, itu kalau bangun subuh, menunaikan langsung ke salat subuhnya, istilahnya terlambat. Terlambat. Ahli surga, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, Masya Allah, luar biasa tingkat surganya, menunaikan salat subuh, ketinggalan salat sunnahnya terlambat. Ada orang belum jelas surganya, bukan sahabat Nabi, tidak menentu keadaan dirinya, Masya Allah, bangun jam 7 santai aja, bukan hanya sunnahnya, fardunya tertinggal. Ya. Ummu Habibah diungkapkan di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 414. Ya, ketika Rasulullah SAW mengungkapkan satu pesan yang sangat mulia lewat lisannya. Lihat kalimatnya. Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin. Siapa yang bisa konsisten menunaikan salat sunnah 12 rakaat rawatib yang mengiringi salat fardunya siang dan malam, apa saja itu ya Rasulullah? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Hadisnya 22. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Perhatikan kata Nabi, buniyallahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan mengapresiasi kinerjanya ini, kesungguhannya ini, dengan membangunkan satu rumah yang indah di surga. Ketika Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW yang mulia, keluarga Nabi, kerabat Nabi yang paling dekat, dan di surga bersama Nabi tingkat yang paling tinggi, mendengar kalimat itu, beliau mengatakan pada dirinya, perhatikan kalimatnya, mulai hari ini saya akan berazam pada diri saya tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Tidak akan pernah meninggalkannya. Istri Nabi, keluarga Nabi, surganya bersama Nabi, Masya Allah, tinggal dengan Nabi, amalan tingkat tinggi di surga yang paling tinggi. Mendengar kata Nabi ada amalan salat sunnah, kata beliau, saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya. Ada perempuan bukan istri Nabi, bukan keluarga Nabi, nggak pernah lihat Nabi, di mimpi jarang melihat Nabi, di surganya belum tentu ketemu Nabi, tidak bersanding dengan Nabi, diberikan kesempatan dalam hidupnya, jangankan yang sunnahnya, kadang fardunya pun masih diabaikan juga. Ada pertanyaan besar sampai hari ini yang harus kita petakan. Ya, jadi saya ingin mengajak kepada diri saya dan kita semua, mari kita sama-sama lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Demi Allah saya katakan, ya saya tadi sampaikan siang dalam sesi tausiah pertemuan salah satu ikatan keluarga besar dari satu kota, bahwa tiket ke surga itu sekarang semakin mahal Pak, Bu, semakin mahal. Kami saat kembali dari salah satu daerah di Jawa Tengah namanya Binangun,
desa yang barangkali tidak banyak dikenal, dicari di Google pun belum ketemu itu mungkin, ya. Menuju arah-arah perbukitan, kami mengunjungi satu masyarakat yang diantara keinginannya ingin pelihara kambing, Masya Allah, ya. Mulia, merawat untuk kepentingan banyak orang. Kita kunjungi keadaannya bersih, wajahnya satu keluarga itu. Hidupnya cuma 100.000 per bulan, Pak. Masya Allah, 100.000 per bulan. Anda bayangkan. Bisa hidup, tenang, nyaman, tidak banyak masalah. Yang paling menarik, saat kami datang, lihat kambing yang barusan dibawa dari tempat jual belinya, ternyata mulutnya ditutup pakai potongan aqua yang besar itu. Tutup. Saya diam seperti ini, saya berpikir, ini kenapa? Lalu kami tanyakan, ini kenapa kambing ditutup? Perhatikan, jawaban ini seketika membuat saya terpaku. Diam saya beberapa detik itu. Ya, nyaris mengeluarkan air mata. Saya diam. Perhatikan jawabannya. Ini kami tutup karena ketika dibawa dari tempat kami beli sampai ke sini, kami takut di jalan mulutnya itu makan makanan yang bukan haknya. Anda bayangkan orang desa, Pak, orang desa hanya pelihara kambing. Tapi begitu ingat pesan Nabi SAW untuk tidak mengambil hak orang lain, jangankan dirinya, kambingnya ditutup supaya di jalan tidak mengambil hak orang. Hanya dititipkan oleh Allah 100.000, dia jaga setiap sennya, sehingga ketika ditanya oleh Allah di akhirat nanti dia bisa bertanggungjawabkan. Maka Anda yang dititipi 10 kali lipat daripada itu, 1.000 kali lipat, 10.000 kali lipat, demi Allah saya katakan, setiap sennya akan ditanya oleh Allah, dan apa yang akan dipertanggungjawabkan nanti, itu akan ditanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Tidak mudah mendapati surga saat ini. Fitnahnya mulai banyak, godaannya luar biasa. Barangkali kita yang merasa diri kita itu rajin taklim, rajin mencatat, hafal hadisnya, ternyata mereka itu yang tidak pernah mencatat, yang banyak mengamalkannya. Kita yang merasa Masya Allah sesuai dengan sunnah, semangatnya luar biasa, mungkin mereka itu setengah hari lebih cepat, kata Nabi, masuk surga dibandingkan kita 500 tahun lebih awal. Jadi bertakwalah kepada Allah. Pulang pada keluarga Anda, lihat istrinya, lihat anaknya. Ketika anak orang lain sibuk dengan dunianya, maka anak Anda jangan sempat tertinggal dengan ibadahnya, ya. Karena itu mari kita kembalikan pada bahasan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kehidupan Ramadan kita bermakna untuk kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bila dalam kesempatan taklim sampai hari ini ada sesuatu yang barangkali tidak berkenan atau kekeliruan yang hadir, maka mohon maafkan saya dan tunjukkan pada saya bagaimana supaya saya bisa memperbaikinya, ya. Saya menerima beberapa informasi, ada WhatsApp gitu, ya, yang juga disampaikan pada saya. Masya Allah, ada 70 ustaz yang harus diwaspadai, dan Anda berhadapan sekarang dengan satu di antara 70 itu, ya. Saya urutan ke-45, alhamdulillah itu, ya. Masya Allah. Baik, saya tidak ambil pusing, ya. Jangan buang-buang energi mengurusi sesuatu yang tidak penting. Mahal energi Anda itu. Lebih baik gunakan pada yang positif. Yang seperti itu tepikan aja sudah. Gak usah dibahas, gak usah dikomentari. Terlalu mahal. Lebih baik Anda gunakan untuk baca Quran. Lumayan pahalanya banyak, ya. Itu ketinggalan zaman. Zaman Nabi sudah banyak yang seperti itu. Zaman Nabi, orang-orang yang menuduh orang-orang baik yang berdakwah, yang menyampaikan risalah, itu sudah banyak dulu itu. Ini orang ini ketinggalan zaman dan jauh ketinggalannya, 15 abad belakangan itu, ya. Baik, jadi jauh usah diambil pusing yang seperti itu. Baik. Tapi saya mengambil hikmah yang positif dari situ, bahwa nanti saya sediakan line, mungkin nomor handphone saya yang khusus hanya untuk menerima masukan-masukan saja yang sifatnya korektif, ya. Boleh di situ kalau mau mencela boleh gitu, ya, meluruskan boleh, apa saja, ya. Tidak ada yang lain, tidak ada konsultasi, tidak ada macam-macam, hanya untuk itu saja. Jadi maksud saya begini, saya ingin memotong peluang orang berbuat salah dan maksiat yang lebih lebar. Kadang-kadang begini, ketika ada persoalan, itu seringkali di-share di media sosial. Itu buruk, Pak. Buruk sekali, ya. Anda punya masalah dengan orang, misal, kemudian Anda share status, ya. Nggak nyangka, ternyata dia berbuat seperti itu sudah nyangka pertama tuh. Nggak nyangka, ya, nyangka tuh, ya. Baik. Yang jadi masalah dibagi dengan orang mulai penasaran, maka orang pun mulai suudzon, akan mulai bertanya-tanya, bahkan mungkin muncul fitnah. Yang jadi masalah ketika orang yang bersangkutan memaafkan Anda, selesai Anda dengan dia, tapi Anda belum selesai dengan banyak orang yang melihat statusnya dan prasangka buruk, itu yang menyebarkan dosa. Karena itulah oleh Nabi dipotong sekaligus, kata Nabi, orang-orang yang menyebarkan dusta, kebohongan itu sama dengan pembuatnya. Jadi kalau Anda share status, share lagi dengan yang lain, sesuatu yang buruk, itu sama dengan Anda pembuatnya.
tinggalkan aja, abaikan. Untuk apa yang seperti itu? Ya. Baik. Mari kita kembalikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bahasan kita malam. Dan supaya kita efektif, karena kita itu hanya akan tersisa penghujung beberapa bulan lagi, saya ingin menyelesaikan beberapa bab dari Riyadhus Shalihin. Jadi insyaallah untuk bahasan kita di pekan kelima pun kita tetap ke Riyadhus Shalihin ya, supaya nyambung dengan bahasan subuhnya. Nanti kalau ada sesi khusus, kami sedang menulis kitab sekarang yang nanti saya umumkan di akhir kajian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bahasan tentang babul ikhlas ya, bab yang pertama. Babul ikhlas wa ihdar an-niyyah fi jami' al-a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Ya. Kita masih bahas tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap ikhlas. Ya, ikhlas dan meniatkan amalan sebagai ibadah dalam setiap rutinitas kehidupan kita. Sekarang hadis yang ketujuh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat mulia Abu Hurairah ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Saya sudah sampaikan beliau ini, kisahnya sudah saya sampaikan juga. Nanti silahkan rujuk ke tayangan rekaman kami sebelumnya supaya kita tidak banyak meluaskan bahasan dalam pembahasan yang sudah kita kaji ya. Jadi kalau ada orang-orang yang belum dibahas, saya akan bahas tuntas insyaallah. Kalau sudah, silahkan rujuk pada keterangan sebelumnya. Semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sungguh Allah tidak akan pernah menilai dari keadaan fisik kita. Wala ila suwarikum, juga tidak dalam keadaan penampilan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang akan Allah nilai dalam setiap liku kehidupan kita adalah keadaan hati kita dan amal yang kita kerjakan. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah akan menilai keadaan hati kita. Nanti kita akan bahas apa maksudnya. Wa a'malikum, dan berapa banyak amalan yang telah kita temui dalam kehidupan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Silahkan nanti dibuka di nomor hadis 2564 ya. Saya pernah jelaskan di awal pertemuan kita, Riyadhus Shalihin ini bukan kitab hadis. Ingat, bukan kitab hadis, tapi kitab hadis pilihan. Ya, jadi ada masdar, ada marja', ada sumber primer, ada sekunder. Ini sumber sekunder. Ya. Jadi hadis pilihan itu hadis-hadis yang diambil dari kitab-kitab primer, kitab-kitab induk, kemudian dikumpulkan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi kaidahnya kalau Anda mengambil hadis pilihan itu harus dirujuk lagi ke kitab induknya. Ya. Nah, ini hadis tadi didapati di hadis Muslim nomor hadis 2564. Baik, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon sabar ya, karena kajian kita akan selalu membahas ya dengan metode analitis ya, tahlili. Kita akan analisis setiap huruf-huruf dan kalimatnya. Innallaha, inna Allah sering diartikan sesungguhnya Allah. Jadi kalau kata inna itu sering diartikan dengan sesungguhnya, sungguh. Baik. Itu baru terjemah. Sekarang kita baca pakai ilmunya. Inna itu kalau kita bahas di ragam kaidah ilmu bahasa Arab, ya, ilmu bahasa Arab umumnya itu terbagi 4 bagian. Ya, ada 4 bagian. Seperti pernah kita ulas juga, ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu balaghah, dan ada adab. Secara 4 bagian, secara umumnya. Nanti masing-masing terbagi lagi. Balaghah dibagi 3 lagi misalkan. Ada ilmu amani, ilmu bayan, ilmu badi'ah. Ilmu adab dibagi lagi nanti. Ada adab yang terkait dengan sastranya, ada dengan syairnya, ada arudnya. Arud saja ada 16 cabang ilmu lagi. Nah, pembahasan tentang inna, anna itu ada dalam pembahasan ilmu nahwu. Ilmu nahwu, ya. Baik, perhatikan. Disebut inna itu atau anna itu disebut dengan harfu taukidin wa nasbin. Ya. Huruf yang berfungsi untuk menguatkan makna. Ya. Jadi kalau misalnya di kultur bahasa Arab Anda menemukan satu keadaan
yang saat disampaikan informasinya dalam keadaan ini ternyata diragukan oleh pendengarnya atau disepelekan, maka orang Arab akan mengungkapkan katanya dengan tambahan huruf inna. Misal, saya ingin katakan misalnya dalam bahasa Arab, fil masjid, maaf, saya hapuskan. Fil masjid, kitabun, misal di masjid ada satu buku, ya. Lalu orang ragu, masa sih? Kayaknya nggak saya temukan gitu setiap saya ke situ. Ya, saya ragu. Ya. Maka dalam bahasa Arab, ketika seseorang ragu terhadap satu informasi, maka dia tambahkan inna di depannya untuk meyakinkan dan menguatkan. Inna fil masjid kitab. Ya. Inna fil masjid kitaban. Inna, tambah inna. Ya. Jadi kalau anda menemukan orang Arab mengatakan inna, artinya dia sedang bersungguh-sungguh, serius dia. Ya, ingin meyakinkan kita. Ya. Atau misalnya ingin menunjuk sesuatu yang infonya disepelekan, yang nggak remeh gitu. Ya. Misal, fil masjid hudu'un, Masya Allah. Di dalam masjid hudu'un, pasti tenang, tertib, ya, tenang, ya, tidak banyak ribut yang tidak jelas dan sebagainya. Masya Allah. Lu orang menyepelekan, gitu aja dianggap pusing, ya, Masya Allah, ya. Bisa diatur soundnya untuk menyesuaikan. Begitu saja dianggap pusing, biasa saja, ya. Zaman Nabi saja biasa, di Masjidil Haram aja banyak yang ngobrol, misal, ya, dia menyepelekan. Maka dengan itu, kalau kita ingin tingkatkan misalnya, tingkatkan kualitas pembicaraan kita untuk meyakinkan dia, maka tambah inna di depannya. Inna fil masjid hudu'an. Ya. Hijab itu muhimun, hijab itu penting. Lalu ada orang mengatakan, kata siapa, yang penting pakaian terhormat saja, misalnya. Nah, tambah inna depannya, innal hijaba masyru'an. Ya. Sungguh atau muhimun, ya. Sungguh hijab itu penting, jangan disepelekan, ya. Jelas di sini? Baik. Nah, ini kalimat inna. Kita ambil contoh di Quran saja, langsung kita ambil Qurannya. Misal, wal 'asr. Kemudian, innal insana lafi khusr. Ya. Demi masa, demi waktu yang selalu dilalui oleh setiap orang. Asar itu bukan waktu sore, ya. Ya, masa kalau sore, seringkali orang keliru memahami. Asar itu bukan waktu sore. Asar itu, ya, itu dalam bahasa Arab berarti setiap waktu yang selalu kita lewati, kita lalui. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fa huwa asrun. Setiap waktu yang kita terus lalui dalam bahasa Arab disebut dengan asrun. Asrun, sekarang pun asrun secara bahasa, secara umumnya. Nah, kata Allah, ada orang-orang yang rugi dalam perjalanan waktunya. Ya, dikasih kesempatan tidak digunakan, rugi, kata Allah. Rugi. Ya. Innal insana lafi khusr. Kamu kira kamu anggap sepele? Saya tidak rugi kok, bisnis saya lancar hari ini. Ya, Masya Allah, bisnis saya lancar, pekerjaan saya luar biasa, saya baru dilantik promosi jabatan, siapa yang rugi? Masya Allah, kata Allah, illal ladzina amanu. Kami tidak bicara tentang kerugian dunia, dunia itu kecil, nggak ada nilainya, sayapnya pun tidak setara dengan itu. Ya, illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang beriman. Artinya, orang-orang yang dalam hidupnya tidak pernah memiliki iman, itu orang rugi. Satu, dia rugi. Allah nggak peduli mau itu ujian loh dalam hidup, ya. Kedudukan tinggi kah, harta banyak kah, Masya Allah, itu nggak ada nilainya. Nilai kalau nggak ada iman itu rugi. Lalu Allah saking sayangnya pada orang-orang ini diberikan kesempatan. Saya beri kesempatan sehari 24 jam untuk menemukan iman ini, nggak dicari juga. Padahal Allah perdengarkan kalimat di telinganya minimal 5 kali dalam sehari, dan lafaz ini tidak pernah berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Dari galaksi Al-Ihsan, adhan, selesai, langsung ke Baitur Rahim galaksi, nyambung lagi, sampai ke As-Salam, nyambung lagi, ini putus Al-Ihsan Jakarta Permai, ini putus sampai ke semuanya. Ternyata 24 jam itu tidak pernah putus lafaz adhan. Dari Mesir selesai adhan, Libya adhan, Libya selesai, Tunis adhan, Tunis selesai, Algeria adhan, nyebrang ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis, itu 24 jam satu-satunya lafaz yang tidak pernah putus di muka bumi, panggilan adhan. Diperkenalkan, saya Allah, saya Tuhan yang wajib disembah, saya yang super, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperkenalkan syahadat,
24 jam tanpa putus diperdengarkan kalimat Allah, ya, diberikan kesempatan beriman, gak diambil juga. Itu rugi, kata Allah. Rugi. Ya. Yang paling menarik, ini yang paling menarik. Illal ladzina amanu, kalau berhenti sampai di sini saja ayatnya selesai, berarti setiap orang yang beriman itu tidak rugi. Ya. Ternyata keuntungannya belum menutup kerugiannya. Misal, kalau dari 100%, ya. Illal ladzina amanu, kalau sampai sini saja berarti ini nilainya 100%. Ternyata tidak sampai sini. Wa amilus shalihat, yang beriman pun itu belum bisa untung, belum setara dengan keselamatan dirinya, kecuali imannya dibuktikan dengan beramal saleh. Amal saleh, Masya Allah, amal yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat pertama untuk masuk surga, kalau ini diambil bisa 50%, kita belum bahas keseluruhan ayatnya. Bisa, kalau kita bagi dua, ini 50%, ini 50%. Jadi anda bayangkan, orang beriman pun kalau tidak beramal saleh itu belum aman, apalagi yang tidak beriman. Yang jadi masalah, maaf, apakah setiap orang beriman sudah beramal soleh? Coba cek diri kita sampai dengan barusan sholat sunnah itu. Sholat kita saja, berapa sekian sholat yang kita tunaikan yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu baru amalan harian. Bahkan peringatan Quran mengatakan, perhatikan, ada orang-orang sholat bermasalah, ada dicela itu, dicela dan disebut celaka oleh Quran. Fawailul lil musallin, tadi dibacakan dalam sholat maghrib. Dan celaka orang sholat saja bisa celaka, maka bagaimana dengan yang tidak sholat? Kita bayangkan itu, ya, ya. Jadi ketika Allah mengungkapkan, menyandingkan iman dengan amal saleh, itu tandanya tidak cukup kita beriman saja, Anda harus berlomba untuk meningkatkan itu, ya. Makanya Allah berikan pada setiap orang sesuai dengan kapasitasnya bekal untuk beramal saleh. Masya Allah, ada yang dititipkan kedudukan bukan untuk dibanggakan. Kalau cuma membanggakan, yang dulu udah banyak kedudukan dia tuh, ya, lebih tinggi lagi dan lebih hebat. Ada Fir'aun, raja sampai ngaku Tuhan, ya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang dikasih kedudukan merasa hebat, itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada dan tenggelam juga. Allah titipkan kedudukan itu untuk membuat polisi yang baik, kebijakan-kebijakan beramal soleh dengan itu. Mumpung Anda jadi RT, besok lusa belum tentu dipilih lagi, ya. Maka bikin dari sekarang kebijakan yang bagus, ajak keluarga, bikin surat aja, ya, mau atau enggak terserah mereka, bikin surat ajakan untuk sholat subuh ke masjid berjamaah. Masya Allah, dengan surat Anda yang Anda keluarkan, 3 orang aja ingat tentang itu ke masjid, Anda dapat pahalanya itu. Nggak usah dipikirin urusan Allah menggerakkan hati orang untuk ke masjid, yang penting Anda sudah buat dan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang, kalau cuma ngurus dunia, nggak ada nilainya. Mumpung Allah kasih tuh, ayo para RT, RW, macam-macam, ya. Daripada buang-buang waktu bikin spanduk, pasang foto, gini macam-macam, ya nggak ada nilainya, ya. Masya Allah, begitu diangkat, pasang foto dari Sabang sampai Merauke, besoknya dari reshuffle. Bisa terjadi gitu, ya. Hati-hati, ya, manfaatkan, dikasih harta, gunakan, ya. Gunakan, kan sering saya katakan, orang paling kaya dulu sudah ada disinggung di Quran, namanya Qarun. Hartanya banyak, kunci berangkasnya saja di bawah 10 orang nggak kuat ngangkatnya, saking kayanya. Setiap berjalan kemana-mana itu 10 orang Pak di belakangnya, paling minimal, paling sedikit. Ini saya, dikunci saya, sombong. Kaya sombong, ya. Sudah ada dulu, jadi orang kaya sombong itu pengusaha hitam dulu sudah ada. Kalau sekarang ada orang kaya nggak sekaya Qarun sombong, keterlaluan itu. Dan ketinggalan zaman, ketinggalan, sudah ada yang dulu gitu, ya. Jadi Allah sadarkan, kami titipkan harta ini, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, kami titipkan ini untuk cari bekal, bukan untuk pamer, ya. Ini sayang, karena Anda nggak punya potensi amal yang bagus lagi selain yang ini nih, masa nggak digunakan juga gitu, ya. Makanya ya rahmatullah, karena itu syarat untuk masuk surga tidak cukup dengan iman. Kalimat surga pertama kali di Quran Al-Baqarah ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas itu selalu mengungkapkan 2 hal ini. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira. Masya Allah, belum masuk surga sudah dikasih kabar gembira. Jadi kalau Anda menginginkan bagian dari orang yang dapat kabar gembira ini, Anda tunaikan ini aja dulu. Ya. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman, wa 'amilus shalihat. Kemudian dia aktualkan keimanannya, diaktualisasikan dengan banyak mengerjakan amal saleh. Jadi tidak cukup, surganya mengatakan dalam riwayat Quran yang disampaikan pada kita, firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cukup iman saja, tidak cukup amal saleh saja. Jadi kalau ada orang beramal saleh, misal, tapi tanpa iman, itu pun tidak akan ke surga juga. Ya. Itu
itu Allah akan balas, saking adilnya akan dibalas di dunia, di akhirat tidak ada. Itu ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan bila ada orang-orang non-muslim yang tidak punya iman, dia berbuat baik saat di dunia, ikut-ikutan bangun, nyumbang, bikin macam-macam dan sebagainya, perbaiki jalan, itu saking sayangnya Allah dengan sifat rahmannya, itu dibalas saat di dunia, diberikan apresiasi, bahkan tidak sedikit mendoakan, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan mau masuk Islam, itu dibalas. Tapi kalau dia tidak mau beriman juga sampai ke akhirat, faja'alnahu haba'an manthura, kami akan jadikan semua itu sebagai debu yang berterbangan. Itu inna ya. Dan ternyata, maaf, ini iman baru 25%, amal soleh baru 25%, belum selesai. Yang ketiganya watawasaw bil haqq, 25% lagi, watawasaw bis sabr, 25% lagi. Jadi kalau Anda menginginkan keselamatan, bebas dari kerugian, ingin masuk surga, maka 4 hal ini tunggangi dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya kita beriman, mengerjakan amal soleh, itu amalan kita baru 50%. Kalau dosanya juga 50%, kemana tempatnya? Itu ya. Baik. Inna. Ketika lafaz inna di hadis ini disandingkan dengan Allah, innallaha. Ini artinya Allah ingin menerangkan kepada kita melalui lisan Rasulnya bahwa ada informasi yang akan disampaikan, Anda jangan sepelekan. Ini penting. Karena itu menggunakan inna. Ini poinnya. Innallaha. Bisa Nabi mengatakan begini, Allah la yanzuru ila ajsamikum, atau la yanzurullahu ila ajsamikum. Tapi ketika menggunakan inna, seakan-akan Nabi ingin memberikan isyarat, ada orang-orang yang ketika disampaikan info ini menyepelekan, nah ini gampang, ini biasalah gitu ya. Maka kalau Anda menemukan ayat Quran atau hadis menggunakan inna, maka berikan perhatian 2 kali lebih dalam dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Jelas ya? Baik. Bismillah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sungguh Allah, ya, yakinkan pada dirimu, ya, jangan pernah ragu, jangan sepelekan, Allah itu tidak akan pernah menilai keadaan fisik kita. Nah, bahasanya menggunakan yanzuru dari kata nazara. Quran surah 88 ayat 17 kalau saya tidak keliru. Insyaallah hafal kita ayatnya. Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Saya boleh hapus dulu dia, bagian. Apa artinya nazara? Nazara yanzuru, ya, sering diartikan dengan melihat, memperhatikan. Dan dalam bahasa Arab melihat itu banyak. Ra'a itu melihat. Ra'a, yara, nazara, basara, ya. Nah, sekarang kita fokus kepada satu kata saja, ya, yang lainnya kita tepikan dulu. Bapak Ibu sekalian, nazara dalam bahasa Arab itu setidaknya mengandung arti melihat secara komprehensif, ya. Makanya diterjemahkan dengan singkat memperhatikan, melihat dengan utuh, teliti, ya. Jadi melihat secara utuh, Masya Allah, dan teliti. Misal ini apa? Papan tulis itu ro'a dalam bahasa, baru ro'a. Tapi ketika Anda lihat dari sudut-sudutnya, ini papan tulis sebelah sininya ukurannya sekian, ini ada pelapisnya, ini ada karetnya, ini ada roda putarannya di sini sampai ke bawahnya, terus secara utuh keseluruhannya. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan nazara. Tidak cukup sampai sini. Lalu Anda teliti, misal ini kenapa menggunakan kakinya seperti ini, kenapa dipakai rodanya, apa fungsinya, apa aplikasinya dalam penggunaannya, itu nazara namanya. Jelas di sini? Masya Allah, ketika Allah berfirman afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah tidak ada di antara manusia itu bisa membandingkan penciptaan diri dengan penciptaan unta? Saking jelinya Allah menciptakan unta, teliti dari setiap organ atas sampai dengan ujungnya. Kenapa unta? Nanti satu kali Anda bisa cek ya. Saya beri gambaran begini, kalau sempat, cobalah satu kali kajian tafsirnya main-main, praktek tafsir Quran. Kami pernah praktekkan waktu di Tripoli, termasuk di Indonesia. Kita ajak teman-teman kumpul, ada 2 bis dengan beberapa kendaraan. Masya Allah, kajian tafsir di kebun binatang Ragunan. Ya betul, di kebun binatang Ragunan. Temanya mengeluarkan semua hewan yang ada di Quran.
keluarkan. Masya Allah, kita bikin kelompok, ada kelompok kera, ya, tulis kelompok kera si fulan, si fulan, si fulan. Ada kelompok unta si fulan, si fulan, si fulan. Ada kelompok gajah si fulan, si fulan, si fulan. Ketika kita berikan kesempatan, silahkan analisis. Misal Al-Baqarah 65, ya, ketika Allah berfirman mengutuk orang-orang Yahudi menjadi kera, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Coba analisa, ada apa tuh di kera sampai dikutuk menjadi kera? Kenapa tidak diutuk menjadi tikus saja misalnya? Kok harus kera? Ada apa dalam kera itu? Itu menarik Pak, Masya Allah. Ketika dianalisis, ternyata sikap-sikap dan perilaku dalam kehidupannya itu mirip-mirip hewan itu. Gak percaya silahkan, ya, analisis sendiri, nanti bandingkan, perhatikan, ya. Itu ketika laporan mereka menyampaikan hasilnya, kami lempar dengan makanan, tangkap dengan yang kanan, lempar lagi pisang, tangkap kiri, lempar lagi, tangkap dengan dua kaki. Kalau sudah bosan di daerahnya, caplok daerah lawan lain. Tapi kalau ada kera yang lain datang, langsung diusir, diperangi. Nah, itu salah satunya. Makanya bisa disimpulkan, oh ternyata ini kok, ya. Bukan yang lainnya, bukan karena keranya, tapi ada sifat-sifat yang harus diwaspadai. Jadi pesan kepada kita, kok yang ramai dibahas tentang keranya, dikutuk menjadi kera? Bukan, Allah ingin menyampaikan kepada kita ada sifat-sifat yang tidak baik dalam karakter masyarakat ini yang Anda harus waspada, gitu. Makanya diturunkan hadis-hadis Nabi-nya, itu indah Pak saat bahas itu tuh, Masya Allah, oh rupanya begini, ya. Tidak dalam konteks mengecilkan atau menjadikan ras ini ras kera, bukan, itu nggak ada hubungannya, ya. Nah, nanti bahas lagi yang lainnya. Masya Allah, ketika kelompok unta presentasi datang, ternyata banyak keistimewaannya, luar biasa. Unta satu-satunya hewan yang punya lensa mata tersendiri. Masya Allah, hewan disebut Safinatus Sahra, kendaraan padang pasir paling canggih. Jadi kalau Anda punya mobil sehebat apapun, lewat padang pasir, datang badai, selesai, diam, paksakan mogok. Unta santai aja, terus lensanya muncul, nutup, jalan aja santai. Unta, Masya Allah, itu baru matanya, belum tembolok, ya, punya kekuatan dengan izin Allah bisa menampung air, tidak minum dalam 3 bulan. Anda puasa, nggak minum 17 jam, jangan bangga. Unta 3 bulan. Dan tidak merasa sombong, biasa aja. Ya, Masya Allah, biasa aja. Ini manusia baru cuma nahan 12 jam aja udah mengeluh. Kami 12 jam, unta 3 bulan. Biasa aja gitu. Coba pelajari, jalan aja. Dan Masya Allah, ketika dia minum itu, dia simpan. Apa fungsinya? Ternyata dia punya keinginan, kekuatan yang dia bangun bisa membantu orang naik ke punggungnya, dia bawa kemanapun mereka menginginkannya. Di energi yang dia hasilkan dimanfaatkan untuk kepentingan orang. Binatang bisa begitu, masa manusia tidak? Ya. Belum lagi yang lainnya. Masya Allah, unta itu ternyata punya 2 kaki 2 tangan. Orang kalau melihat cuma 4 kaki ya, tapi kalau diteliti kata pakar unta, 2 kaki 2 tangan. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Masya Allah, pernah membahas juga uraian ini. Ketika membahas turun dari i'tidal ke sujud itu, apakah menggunakan telapak tangan atau lutut, itu dibahas. Masya Allah, kalau Anda bahas uraian di sifat salat Nabi karya beliau itu indah sekali bahasannya. Ya, depannya tangannya, belakangnya kakinya. Ya, nanti kita bahas lebih jauh ya supaya waktu kita sampai jam berapa malam ini sebenarnya? Habis maghrib. Baik. Yang keempat, itu unta itu hewan paling sensitif di muka bumi, sangat sensitif. Dia akan bersikap, ya, dan merespon seperti orang yang menungganginya dan berinteraksi dengannya. Anda kalau lembut, dia akan lembut. Anda kalau kasar, dia akan jauh lebih kasar. Masya Allah, saya beri gambarannya. Kalau Anda naik unta saja, itu orang-orang Arab dulu itu punya syair-syair khusus untuk unta. Jadi kalau unta ingin jalannya lambat, dia akan membacakan robosnya tawil dalam ilmu arud itu. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'udun mafa'idun fa'udun mafa'idu kifa nabki min dhikra habibin famanzili bisaqtul diwa baidat dakhuri fahawmali. Itu kalau ingin santai, maka untanya akan mengikuti irama itu, tenang jalan. Sambil dilihat tuannya begini, jalan lagi gitu. Itu unta. Ya. Tapi kalau pengen cepat, dia ganti syairnya dengan yang ritmenya kencang, cepat, memotivasi dia untuk bergerak. Ya.
kadang-kadang dalam perjalanan ingin cepat, dalam pertempuran itu cepat tuh diberikan syair. Suatu safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru marah zahrul lahdil muqri fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa mawlali fakam tajummuni wa zaidun laqataqali qataftu min rabatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghadabu harwili wal walad wali wali faqultu la wali fabayyin dudu ali qalat tauhina kadha in radidul muqri kahatan kakaira di tampami kencang itu. Unta Pak pernah di Tripoli. Ini kisah nyata. Ada orang yang berbuat buruk pada unta, sering dipekerjakan keras, sering dipukuli. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu tuannya tidur, ternyata diamati dari mana dia datang, dari mana dia berangkat. Itu dikejar, ditendang kandangnya, dicari tempat tidurnya, diinjak-injak sampai meninggal. Unta. Ternyata respon kehidupan kita pun seperti itu. Anda bersikap buruk pada orang, orang pun akan buruk. Begitu sebaliknya. Itu baru unta. Maka ketika Allah menciptakan hewan ini menjadi pelajaran bagi kita, maka bagaimana ketika Allah menciptakan manusia yang sempurna ini? Ya. Tapi poinnya, kita kembalikan dulu, ketika kalimat la yanzuru disatukan dengan annallaha, seakan-akan ingin menggambarkan bahwa Allah itu kalau melihat kita, semua makhluknya akan beda dengan penglihatan kita. Kita akan dilihat utuh oleh Allah. Jadi Anda jangan kira kalau kita sedang beraktivitas tidak diperhatikan Allah. Tidak. Utuh kelihatan dan teliti. Begitu diberi kesempatan bangun, hitungan mulai. Begitu Anda bangun, hitungan mulai. Hisab dimulai. Ya. Maka setiap hitungan saat dimulai ini, Allah akan melihat keseluruhan keadaan diri kita. Dan teliti menghitungnya. Apa yang dikerjakan oleh mata, ngelihat begitu. Dulu ada seorang sahabat di masa awal-awal Islam menjelang salat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata bima ma'na, ya Rasulullah aqim li haddan. Ya Rasulullah, saya berbuat salah ini, tolong hukum saya. Masya Allah, saking tidak inginnya aibnya diungkap di akhirat, kesalahannya dipersidangkan, dia ingin selesaikan masih saat di dunia. Tolong hukum saya, katanya. Masya Allah. Nabi diamkan sampai tiba waktu salat. Selesai salat, orang ini berkata lagi, ya Rasulullah, aqim li haddan, tolong hukum saya tidak tenang ini. Maka aku menjawab Nabi, kata Nabi, bukankah engkau barusan salat? Ya, bukankah engkau barusan salat? Ternyata saat salat itu turun ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita, Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Okay. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Ini rumus dalam kehidupan. Kata Allah, tunaikan salat dengan benar. Saya ulangi, tunaikan salat dengan benar. Ada alif lamnya di sini. Kalau tidak ada alif lam, berarti Anda boleh bebas menunaikan salat. Mau cepat, mau lambat, khusyuk atau tidak, itu terserah. Tapi ketika menggunakan alif lam, itu ada ma'rifah khusus. Dan semua kalimat salat di Quran yang bermakna ibadah, itu menggunakan alif lam. Ya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat wa aqimus salat wa atuz zakah wasta'inu bis sabri was salat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat aqimis salata liduluki syamsi. Selalu ada alif lamnya, artinya nggak bisa sembarangan. Ada seorang sahabat Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 751, hadis Muslim nomor hadis 397, datang kepada Nabi, masuk Masjid Nabawi, salat di samping Nabi. Selesai salat mengucapkan salam, yaminan wa syamalan, kanan dan kirinya, dikomentari oleh Nabi. Perhatikan kalimatnya, shalli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Sahabat Nabi salat di samping Nabi di Masjid An-Nabawi. Kata Nabi, Anda belum salat, tidak aman salat Anda. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak salat di Masjid Nabi, tidak pernah melihat Nabi, merasa tenang dengan salatnya. Orang ini berkata, ya Rasulullah, la adri kaifa usalli, alimni kaifa usalli. Bima ma'na, ya Rasulullah, saya tidak tahu dengan cara apa lagi saya mesti salat, karena 3 kali berurut-urut kata Nabi, salah kamu, ulang lagi salatnya. Salah itu, ulang lagi salatnya. 3 kali berturut-turut. Lalu diajarkanlah oleh Nabi. Ya, kata Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau mau menyempurnakan, kalau ingin salatnya sempurna benar, diajarkan sempurnakan dulu wudu. Begini caranya. Kemudian mulai menghadap kiblat, mulai kemudian bertakbir sampai selesainya. Saat itulah beliau kemudian, kita kenal betul sampai hari ini, ada sabda yang pernah beliau ucapkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah Anda persis seperti melihat saya sini salat. Jadi kalau Anda benar salat, ya kata Quran, ya tunaikan salat dengan benar. Ya tarafain nahar, baik yang ada di antara ujung siang itu, ya
dari mulai subuhnya, zuhurnya, asarnya, kemudian wa zulafan minal lail, sampai ke maghribnya, sampai ke isyanya. Kalau semua itu benar dikerjakan, itu adalah amal baik yang luar biasa, yang bisa, ini poinnya, innal hasanati, pakai inna itu di situ. Di amalan sholat kita saja oleh Quran disebut hasanat, dan dijamakkan bentuknya. Hasanat itu kebaikan luar biasa, kebaikan luar biasa. Dan kata hasan kalau disebutkan di Quran itu seakar dengan ihsan. Ihsan itu kebaikan yang merasa dipersaksikan oleh Allah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 ya, di Al-Arba'in nomor hadis kedua itu, malaikat Jibril turun dari langit sekadar untuk bertanya kepada Nabi. Di antara pertanyaannya dari 4 itu, pertanyaan ketiganya mal ihsan, apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, fa innahu yarak. Engkau berusaha menjadikan ibadahmu karena Allah. Kalau engkau tak mampu melihatnya, rasakan saat beribadah itu Allah sedang melihat engkau. Jadi kalau orang sholat merasa dilihat Allah, akan malu. Malu kalau sholatnya itu tidak bagus. Anda menghadap manusia saja, kata-katanya ditata rapi supaya tidak salah. Mau bertemu camat saja, Masya Allah, disusun dari malam itu supaya nggak keliru proposal disampaikan. Kenapa ketika Anda membawa proposal kehidupan kepada Allah dalam setiap sholatnya, bacaan kita belepotan, ayat-ayat berantakan, Masya Allah, apa tidak malu seperti itu? Sedangkan Allah menyaksikan di hadapan kita. Ya, mau berapa lama lagi waktu kita sholat tidak paham bacaan yang sholat kita ungkapkan? Coba dari sekian sholat yang kita lakukan, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jadi tidak mungkin orang akan abai itu. Tidak mungkin kalau dia merasa Allah melihatnya. Mustahil ada orang sholat merasa dipersaksikan oleh Allah, itu handphonenya masih dia gunakan. Masya Allah. Mustahil orang masuk ke rumah Allah. Anda saja masuk ke rumah orang lain, maka Anda akan jawab ya, setiap keadaan-keadaannya, setiap aturannya, adabnya ada. Masuk, orangnya melihat, tidak mungkin Anda sibuk dengan yang lain. Ini ada orang masuk rumah Allah masih cari Pokemon juga. Allahu Akbar, artinya itu artinya dia merasa nggak dilihat gitu ya, nggak bisa bedakan mana tempat Allah, mana tempat biasa, sulit. Ada yang salah itu di jiwanya, ada yang salah gitu kan. Nah, poinnya adalah ketika dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan dikerjakan itu langsung berpotensi menghapuskan. Yudhib itu menghilangkan langsung total, akan menghilangkan, menghapuskan kesalahan yang pernah terjadi dulu ya, pernah terjadi. Ternyata kalau orang sholatnya benar, diantaranya dosanya bisa terampuni. Karena diantara bacaan sholat itu ada bacaan-bacaan taubat ya. Al-Bukhari nomor hadis 711 yang biasa kita baca itu dari Abu Hurairah ya. Anda bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Itu kalau Anda baca itu merasa dilihat oleh Allah, bisa menangis itu jiwa kita itu. Allah bisa di dalam. Ya Allah, kalau hamba dalam sholat ini datang membawa kesalahan dan dosa, mohon jauhkan hamba dari kesalahan hamba dan dosa ini sejauh-jauhnya. Hamba gak ingin lihat ya Allah sampai diungkap di akhirat nanti seperti engkau pernah jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Kalau kesalahan itu begitu pekat seperti noda melekat pada pakaian, ya Allah, mohon bersihkan kalau perlu dengan air yang sangat dingin, sambil diingat kesalahan apa itu saat Anda sholat itu yang Anda bawa. Mungkin ketika mau sholat kelihatannya seperti orang khusyuk padahal baru membuat menangis istrinya, atau begitu istri membuat kecewa suaminya, baru bisa melukai anaknya, baru mencela tetangganya. Ketika Anda bawa suasana itu dan merasa, kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, Al-Baqarah 46, dia merasa menghadap Allah dan mungkin diwafatkan saat itu. Dia agak sedikit mulai malam nih kalau mendengar kalimat raji'un, 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 apa biasanya yang terbayang? Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, kalau Anda mau khusyuk, bayangkan kata Allah, itu mungkin sholat terakhir Anda itu ya. Coba, adzan itu artinya apa? Kayak panggilan misalnya, secara umum disebut panggilan. Yang panggil siapa? Pak Ivan dipanggil Allah. Jangan Pak Ivan lah, yang lain dulu. Pak Irfan sudah dipanggil Allah. Apa artinya? Kita itu tiap hari dipanggil Allah, diingatkan, di sini kamu perbaiki hidup dulu, jangan-jangan kamu wafat sekarang ini ya. Coba siapkan. Makanya sebelum sholat itu kata Allah, Quran surah 7 ayat 31 itu ya, ya bani Adam khudhu zinatakum ya, coba kenakan pakaian terbaik yang paling halal. Kemudian Quran surah 5 ayat ke-6 itu posisi paling kiri sebelah atas, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Coba wudu dengan baik dulu, sempurna dulu. Kenapa? Maaf, jangan-jangan saat Anda mengangkat tangan itu qadar Allah ajal Anda tiba. Jadi Anda kembali kepada Allah memakai pakaian yang terbaik, yang halal, yang sudah dalam keadaan berwudu. Masya Allah, tidak ada yang paling indah kecuali diwafatkan dalam keadaan sujud. Ketika sujud itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Mau seperti itu?
InsyaAllah nanti subuh ya, InsyaAllah tuh masih ada waktu, masih panjang. Ya selesaikan dulu kajian, kan kita belum selesai gitu ya. Baik. Nah itu yudhib as-sayyi'at. Maka kamu kan sudah sholat barusan, sudah masalah kamu selesai, kamu sudah tobat. Maksud saya, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud yang sudah dikerjakan, berapa kali sholat yang sudah bisa mengampunkan dosa kita di hadapan Allah? Karena itu Nabi pernah menyampaikan hadis Muslim nomor hadis 223. Lihat kalimatnya, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Seharusnya, kata Nabi, seharusnya salat satu dengan yang lainnya di antara jarak interval keduanya. Kemudian Jum'ah ke Jum'ah, jadi ada jarak yang harian, ada jarak pekanan, ada jarak tahunan. Ramadan ke Ramadan itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antara itu. Saking sayangnya Allah tidak ingin ada hamba yang masuk neraka, saking sayangnya itu. Tiap hari dibendangkan. Kalau nggak cukup sehari mingguan, kalau nggak cukup pekanan tiap tahun ditawarkan. Tapi kenapa nggak diambil itu? Kurang apa lagi? Allah tuh tidak ingin begitu lahir bersih kok pulang bawa kotoran. Harusnya datang bersih, pulang bersih. Itu harusnya gitu ya. Ayo, coba sama-sama ya, termasuk saya, kita coba perbaiki diri, saling mengingatkan dalam kebaikan ya, tumbuhkan. Udah nggak usah berbangga sebagai seorang hamba, sekali lagi ya. Cukup kita yang paling nyaman itu bangga di hadapan Allah nanti saat dipanggil. Saya Ramadan kemarin mengatakan, usahakan semua pintu surga itu memanggil nama kita. Ayo supaya berebut itu. Kan ada yang dipanggil ahli puasa dipanggil dengan Ar-Rayyan, kan? Ahli tahajud dipanggil lewat pintu tahajud, babat tahajud. Ahli sedekah dipanggil lewat pintu sedekah. Ya, nah kita mau dipanggil lewat pintu yang mana? Kita nunggu orang berangkat, Ar-Rayyan masuk, ini belum masuk, ditutup, nak selesai. Masya Allah, sudah. Ahli tahajud manggil itu malaikatnya masuk, kita belum terpanggil. Misal, ya. Ahli sedekah dipanggil, Masya Allah. Tapi kata Nabi ada orang-orang yang diperebutkan oleh seluruh pintu itu, dan Abu Bakar didoakan termasuk salah satu di antaranya. Sudah kita bahas saat Ramadan kemarin. Nah sekarang ada kesempatan di hadapan kita membentang, manfaatkan mumpung masih ada pilihannya. Saran saya buat rencana dari malam ini. Besok mau beramal apa saja. Coba cek, ya harus terarah ya. Terarah, terencana. Kalau tadi antum baca Quran berapa ayat, jangan-jangan nggak baca karena nggak punya rencana. Besok punya rencana, saya sehari sampai maghrib minimal misalnya, bisa 10 halaman, kemudian bagi subuh sekian halaman, zuhur sekian halaman, asar sekian halaman. Kalau seperti itu mudah terkoreksi amalannya, gampang dilihatnya, mudah diperbaikinya. Kalau antum nggak punya rencana, semaunya nanti baca-baca, enggak. Anak kecil 4 tahun sudah mulai 15 juz, ini 40 tahun baca aja masih susah. Ya mau sampai kapan gitu ya? Coba perbaiki lagi sholatnya, tambah dengan sunnahnya. Besok kualitas meningkat. Allahu Akbar harus paham. Jadi begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi Allah Maha Besar. Saya berikrar, kenapa saya selalu merasa besar dalam hidup, sombong dalam kehidupan, angkuh terhadap kawan, besar kepala terhadap yang lain, ya, dan sebagainya. Baik, kita teruskan dulu sebentar. Kita ambil sekitar 5-10 menit saja. Lalu kita berikan pengumuman, lalu kita tutup insyaAllah. Karena besok Senin barangkali masih ada persiapan untuk Anda menikmati urusan dunia itu ya. Baik. Allahu Akbar. Innallaha, sungguh Allah itu, jangan pernah kamu ragukan kata Nabi, dan jangan disepelekan. La yanzuru, tidak akan pernah mengamati seseorang sekian telitinya ila ajsamikum. Ternyata bukan meneliti masalah jasadnya, fisiknya. Ya, di rutinitas yang kita kerjakan, maksud hadis ini, rutinitas yang kita kerjakan, aktivitas yang kita jalani, ternyata penilaian Allah tidak terletak pada bentuk fisikal, ya, bentuk badan kita ya, Allah. Itu yang membedakan penilaian Khalik Allah. Jadi Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Ya, Quran surah ke-15 ayat 28. Ya, posisi paling kanan di pertengahan, nggak sedikit ke bawah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Allah berfirman, Tuhanmu pada malaikat mengatakan, saya Khalik. Ya, saya akan mencipta seorang makhluk baru namanya basyara. Khalik itu mencipta yang tidak ada bahan. Di bahan yang nggak ada tiba-tiba ada. Itu membedakan dengan karya ciptaan manusia. Hak manusia punya hak cipta, sebetulnya nggak ada. Karena ketika dia mencipta, bahannya masih punya yang lain. Dan Allah juga yang membuat itu. Ya, bikin spidol, bisa nggak? Ujuk-ujuk tukang spidol bikin spidol. Jadi spidol, nggak ada bahannya. Mustahil itu. Ya, pasti ada. Ya, cuma Allah yang bisa seperti itu. Makanya disebut Khaliq. Ya, Khaliq. Nah, perhatikan. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, itu tidak pernah melihat semua aktivitas kita, rutinitas kita, sholat kita, sedekah kita, haji kita, pekerjaan kita, bernilai ibadah akhirat terletak kepada penilaian fisik. Itu tidak ada. Mau Anda tua, mau muda, mau kekar, mau kelihatan ideal seperti manusia,
ya, umumnya ya, dalam pandangan mereka atau kelihatan biasa saja, itu tidak ada penilaian itu dalam aspek penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf, jangan bangga kalau tubuh Anda atletis, karena nggak dilihat oleh Allah. Nggak dilihat. Masya Allah, badannya kekar, kontes binaraga dibuka-buka. Ngapain? Senyum, foto kiri, celak foto kanan, celak. Kalau cuma kontes buka-buka, binatang lebih hebat. Kuda keliling Bekasi tanpa celana, biasa aja. Ya, biasa aja gitu, ngapain? Ya Allah kirimkan kita untuk beda dengan hewan. Allah tutupi, kenapa Anda buka? Ya, Masya Allah. Jadi ada kesan-kesan yang keliru ini. Kesan keliru dalam kehidupan. Sama perempuan juga begitu. Lihat itu hewan-hewan betina. Nggak ada yang sombong, biasa aja. Jadi kalau kontes buka-bukaan, mereka juara. Dan santai saja gitu ya. Coba dicek. Saya dari salah satu negara kemarin, saya tidak perlu sebutkan negaranya ya. Baik. Saya lihat fenomena menarik sekali. Jadi ada orang-orang yang agak sulit kalau punya keturunan. Ya, ini terlalu banyak dunia jadi berpikirnya seperti itu. Jadi merasa sulit kalau punya keturunan. Riweuh pakeweuh gitu ya. Agak repot. Akhirnya apa yang dipelihara? Anjing. Dan nggak tanggung-tanggung. Anjingnya dikasih troli, jadi orang bawa bayi ini bawa anjing dorong-dorong gitu ya. Banyak. Dan nggak tanggung, dibajuin. Masya Allah, anjing dibajuin, yang dorong-dorongnya ya membuka sebagian bajunya. Kan aneh ya? Ya. Terus Ustaz lihat, tidak, cuman pas lewat gitu kan, seketebetak, astagfirullah, salah ini. Keliru gitu ya. Anda bisa bayangkan, hewannya dibajuin, manusianya tidak, kan aneh. Ya. Coba cek gitu ya. Tapi giliran manusia berbuat salah, hewan dipersalahkan. Yang korupsi manusia dituduh tikus, yang cari-cari persoalan dalam kehidupan, laki-laki yang cari-cari macam-macam, yang disalahkan buaya, ya kan? Perempuan yang keluyuran disalahkan kupu-kupu, salah apa? Nah, itu beberapa hal kadang-kadang mesti diperbaiki itu ya, mesti dilihat kembali dari kita. Jadi jangan bangga kalau fisik Anda baik, gunakan untuk amal saleh. Ya, orang cantik itu satu kali akan hilang. Jadi jangan bangga dengan kecantikan para perempuan kita. Ya, itu ujian. Gunakan kecantikan itu pada hal yang baik-baik untuk mensyukuri nikmat dan sebagainya. Sama yang ganteng-ganteng juga kadang-kadang juga astagfirullahaladzim. Kadang banyak hal yang tidak tepat ya, tidak tepat. Ya. Anda bukan untuk dipamerkan. Masya Allah, wajah cantik dipakai, dilihat semua orang, muncul di TV. Allahu Akbar, ketika semua orang bermaksiat, itu orangnya dapat dosanya itu. Dapat dosanya. Ya. Demi Allah saya katakan risalah lewat tayangan ini pada seluruh artis-artis yang ada di Indonesia, siapapun mereka. Ketika Anda tampil dilihat oleh orang pada umumnya, maka Anda membawa kebaikan, pahalanya untuk Anda ketika orang mengamalkan. Tapi ketika Anda bermain dalam sinetron, bermain dalam film, bermain dalam iklan, menampilkan ajakan-ajakan pada keburukan dengan tampil auratnya terbuka, segalanya yang buruk ditiru oleh orang, maka semua dosa itu Anda berperan di dalamnya. Anda berperan. Dan bayangkan berapa dosa Anda kumpulkan, tidak akan cukup ditebus dengan honor yang Anda dapatkan dari tayangan syuting yang telah Anda kerjakan. Demi Allah saya katakan, tobatlah Anda, mendekat kepada Allah, masih ada masa untuk berubah. Masih ada masa untuk berubah. Ya, dan Allah akan angkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kehilangan materi. Betapa banyak dulu saudara-saudari kita, artis-artis yang pada awal masanya hidup dalam keglamorannya, tiba-tiba bertobat, menggunakan hijabnya, ternyata tidak kehilangan jobnya. Bahkan Allah berikan dengan sangat terhormat, sangat terhormat. Masya Allah, muncul di tayangan yang baik-baik saja, ketemu orang baik-baik, honornya lebih halal lagi, segalanya terencana dengan baik dan mulia, dan hidupnya nyaman. Nyaman gitu ya. Ayo, jadi kita semua ya, jadilah artis akhirat nanti ya, semuanya, supaya dibanggakan di hadapan Allah, dipanggil, dan semua orang mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Baik, masih ada waktu ya, kita cukupkan satu lagi ya, jadi nanti kita tidak bisa selesaikan semua karena waktunya terbatas ini. Wala ila su'alikum, dan tidak pula pada penampilan kalian. Di kata suar itu jama dari surah, suratun, pakai sad, bukan pakai sin ya. Suratun, suar, jamaknya suar. Jadi kalau Anda lihat suar, baik dalam uraian Quran, di hadis atau dalam konteks bahasa Arab secara umumnya, terbagi dua arti. Saya gambarkan sedikit. Arti pertama, kalau jism tadi, jism itu fisik, itu tampilan dari atas sampai bawah. Ya, kalau suar itu umumnya yang pertama ada pada bentuk wajah. Ya, bentuk wajah. Ya, suar, bentuk wajah. Jadi kayak cantik, ganteng, bersih, rapi, menarik, itu suar. Ya. Di seakan-akan Nabi ingin mengatakan, jangan bangga kalau merasa cantik. Jangan bangga kalau merasa ganteng. Ya, jangan bangga kalau hidungnya menurut orang ideal dan sebagainya. Nggak usah dipamer-pamerin karena Allah nggak lihat.
nggak lihat, gitu ya. Disayang-sayang kalau cuma untuk dipamerkan, Allah aja nggak perhatikan. Ya. Ngapain cari perhatian? Allah nggak perhatikan. Lebih baik cari perhatian yang sekiranya Allah memperhatikan itu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak disebutkan suarun dalam konteks pembahasan bahasa Arab itu juga kecuali menunjuk pada makna yang kedua, tampilan kehidupan, bukan tampilan fisikal. Ya, tapi tampilan yang menyertai kehidupan kita. Bisa berarti mansab jabatan, kedudukan, bisa berarti harta benda yang bisa merubah penampilan. Ya, biasanya kan begini, ini kata kiasan ya. Orang semakin meningkat kedudukan, semakin berubah penampilan kan? Pada umumnya. Coba perhatikan, penampilan akan berubah. Masya Allah, kelas pertama warga biasa, tampilan sederhana, kan? Lulus pemilihan jadi RT sudah lain, baju ditata dengan rapi, gitu kan? Bahkan jalan juga sudah lain, gitu kan? Naik jadi camat, tangan mulai masuk ke kanan, masuk jalan, sudah mulai jadi anggota dewan, pasang pita di sini, gitu kan? Ada pinnya khusus, sudah lain. Rumus fisika juga betul, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, digerakkan ke A, dorongannya lain, gitu kan? Begitu tuh, ya. Macam-macam, kan saya sering sampaikan juga dalam hukum Pascalnya, hukum tekanan, gitu kan? F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya, naik, kehilangan gaya, Masya Allah, tekanan banyak gitu. Jadi masalah. Jadi kalau orang hidupnya cuma banyak gaya dengan tampilannya, tekanannya penuh. Biasa di atas, tiba-tiba turun. Coba lihat, yang harta juga begitu. Dulu kan waktu naik angkot kan tawadunya luar biasa. Begitu turun, nunduk, terus sedekah, Pak, gitu kan. Coba lihat, begitu mobil pribadi sudah lain. Naik, jeng, naik, gitu kan. Sudah mulai jalan. Apalagi dulu pernah terjadi, saya diinfokan. Sekelas yang kecil biasa. Itu waktu belum terpilih, pakai motor keliling-keliling.